On Point. Apa yang diputuskan seorang Joko Widodo dulu dan sekarang beda? Kemungkinan Pak Jokowi memiliki kepentingan politik yang sangat spesifik. Gibran dan Kaesang dianggap sebagai ego politik 3 periode seorang Joko Widodo. Kalau Pak Jokowi memang ingin mendapatkan legacy ya, minimal di titik-titik tertentu Pak Jokowi sebagai kepala negara, sebagai ayah bisa berikan jalan yang menguatkan demokrasi, bukan jalan yang kemudian membuat banyak orang gelisah. Mas Andi, artinya Anda mengamini penguasa bergaya seperti Orba, seperti pernyataan Bu Mega? Ada tindakan-tindakan yang kemudian membuat dulu Orde Baru itu kita punya guyon, sebelum pemilu kita sudah tahu hasilnya. Tentunya kita tidak menginginkan itu berulang dan kita juga menyadari bahwa itu tidak mungkin dilakukan tanpa kemudian masyarakat menyadarinya. Anda masih yakin nggak pemilu kita itu akan berlangsung jujur dan juga adil sesuai dengan harapan masyarakat? Ya kendalinya ada di Pak Jokowi. Yang membuat Pak Jokowi berubah itu apa sih? Pembisiknya kan? Atau memang karakter aslinya yang baru keluar? Ini pemilu Pilpres saya yang ke-6. Ya kalau saya pribadi rekornya untuk Pilpres 3 menang 2 kalah. Siap kalah? Tidak, harus menang. Hai, kembali lagi di Livi On Point. Semua pasangan calon, capres dan juga cawapres sudah mulai masuk masa kampanye. Ada beberapa target wilayah yang memang sudah jadi target suara mereka masing-masing. Apa saja sebetulnya strategi yang sudah disiapkan untuk memenangkan pemilu 2024 dan kemudian apa saja sebetulnya fokus-fokus yang kemudian akan dicapai jika terpilih nanti. Sudah bersama saya di sini adalah Deputi Politik dari TPN Ganjar Mahfud, Mas Andi Wijoyanto. Mas Andi, pertanyaan pertama gini, masuk ke TPN Ganjar Mahfud itu kan di-invite Pak Jokowi katanya. Diminta Pak Jokowi. Diminta Pak Jokowi. Dan sekarang kan kabar yang meskipun tidak terkonfirmasi secara jelas, Pak Jokowi kan sekarang nggak bersama TPN Ganjar Mahfud karena ada anaknya di sana bersama dengan Pak Prabowo. Itu gimana kondisi psikologisnya kalau bicara kayak gitu? Ya kami beranggapan Pak Jokowi akan netral ya karena sampai hari ini Pak Jokowi tetap PDI Perjuangan, tapi karena mungkin anaknya di sana jadi akan bergerak netral ya. Kami harapkan Pak Jokowi kemudian menjaga koridor demokrasi dengan memastikan aparat perangkat pemerintah negara tidak berpolitik praktis, tetap netral, tidak berpihak sampai pemilu selesai. Pak Andi, sebagai orang yang selalu dianggap tegak lurus dengan Pak Jokowi sampai kemudian terakhir di invite untuk masuk TPN, tapi pada kenyataannya anaknya Pak Jokowi justru jadi cawapres di kubu seberang, Anda merasa nggak ditinggal di situ, di TPN? Terkejut karena kemudian Pak Jokowi memutuskan Gibran sebagai cawapres, lalu Mas Kaesang sebagai ketum PSI ya pada saat pembicaraan sebelumnya itu sudah mengarah kalau Mas Gibran nanti setelah wali kota selesai apakah karir politiknya lanjut, misalnya waktu itu pembicaranya gubernur Jawa Tengah atau gubernur Jakarta setelah Pilpres selesai, sama dengan Mas Kaesang. Waktu itu pembicaraannya adalah kemungkinan Mas Kaesang bergerak sebagai wali kota Depok ya, yang diusung oleh PDI Perjuangan. Nah, pada saat pembicaraan itu sebetulnya dilakukan, lalu ternyata Pak Jokowi dan keluarga memutuskan langkah yang berbeda, di mana Mas Gibran dan Mas Kaesang berada di kubu yang sama bersama Pak Prabowo. Menurut Anda apa yang membuat apa yang diputuskan seorang Joko Widodo dulu dan sekarang beda? Kemungkinan Pak Jokowi memiliki kepentingan politik yang sangat spesifik ya, karena saya sampai hari ini tidak melihat adanya perbedaan ideologi yang mendasar ya antara program-program yang diusung oleh Prabowo Gibran dengan misalnya yang sekarang disampaikan oleh Mas Kaesang sebagai ketum PSI. Ya, programnya tetap program-program nasionalis, tetap program-program populis, tetap program-program yang mengandalkan inovasi-inovasi di bidang digital, ekonomi biru, ekonomi hijau, konektivitas maritim, yang sebetulnya merupakan program-program yang digodok bareng-bareng antara lain
antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan untuk pemerintahan 2014 dan 2019. Jadi tampaknya alasannya bukan misalnya karena melihat Mas Ganjar atau PDI Perjuangan tidak akan melanjutkan programnya, ya justru di platform kami, di visi misi kami yang 8 gerak cepat, kelihatan betul bahwa kami akan melanjutkan program Pak Jokowi, bahkan Mas Ganjar ingin mempercepat, ada hal-hal beberapa yang diperdalam, jadi bukan itu alasannya, bukan alasan keberlanjutan. Ya tampaknya ada kepentingan politik lain yang membuat Pak Jokowi, Mas Gibran dan Mas Kaisang memutuskan untuk berbeda dengan kami kali ini. Oke. Mas Andi, Gibran dan Kaisang dianggap sebagai ego politik 3 periode seorang Joko Widodo. Anda responnya gimana? Kalau Pak Jokowi memang ingin mendapatkan legacy ya, yang kemudian dikenang sebagai seorang presiden yang berhasil memberikan terobosan-terobosan baru. Terobosan baru Pak Jokowi sebetulnya sangat banyak ya. Di ujungnya ada terobosan IKN, ada terobosan tentunya infrastruktur, ada terobosan perhatian Pak Jokowi tentang kebutuhan-kebutuhan populis diwujudkan dalam bentuk kartu. Ya, keberhasilan utama Pak Jokowi misalnya berhasil membuat Indonesia cepat pulih dari COVID-19. Dan salah satu keberhasilan lainnya mengangkat Indonesia di mata dunia, ya, sehingga Pak Jokowi bisa berperan sebagai pemimpin global. Ya. Nah, hal-hal itu sudah menjadi legacy yang sangat kuat di Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi bergerak normal saja, misalnya tidak bermanuver, terutama mengubah aturan sehingga Mas Gibran bisa dicalonkan sebagai wakil presiden, atau proses yang luar biasa cepat, luar biasa instan untuk PSI, legasi-legasi itu tinggal Pak Jokowi petik di Oktober 2024. Tapi sekarang Pak Jokowi harus memperjuangkan satu kali lagi untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa sebagai presiden, walaupun ada Mas Gibran, ada Mas Kaisang, beliau tetap akan bisa menjaga koridor demokrasi. Mas Andi, Anda yakin nggak dalam putusan MK atau instannya Kaisang jadi ketum PSI itu nggak ada campur tangan Pak Jokowi? Atau justru Anda yakin ada campur tangan Pak Jokowi? Minimal di titik-titik tertentu Pak Jokowi sebagai kepala negara, Pak Jokowi sebagai ayah, ya bisa kemudian berikan opsi alternatif jalan yang menguatkan demokrasi. Bukan jalan yang kemudian membuat banyak orang gelisah. Jalan yang membuat kampus gelisah, mahasiswa gelisah, para tokoh-tokoh masyarakat sipil gelisah, dan termasuk pemberitaan-pemberitaan media yang gelisah. Jadi ketika pemberitaan medianya sudah kemudian membuat istilah paman menjadi terminologi politik, ya, ketika kemudian ada sorotan khusus tentang ibu negara, ya, misalnya, ya, ketika kemudian kita harus menduga-duga apa yang terjadi dengan format debat dalam Pilpres 2024, yang ini karena saya terlibat 2014-2019, jadi merasa aneh betul bahwa seminggu menjelang debat, menjelang 12 Desember sampai hari ini, kami tidak tahu tema debat 1 apa, formatnya apa, itu kami tidak tahu. Itu aneh betul. Biasanya pada saat semua formalitas nomor urut sudah diperoleh, ya, di minggu yang sama atau berbeda berapa hari dari pengambilan nomor urut, kita sudah langsung tahu tentang format debat. Kemudian muncullah kecurigaan tentang pengaturan khusus. Nah, itu yang menjadi tantangan utama Pak Jokowi, yang sebetulnya tinggal memetik legasi 2014 sampai 2023. Nah, sekarang Pak Jokowi betul-betul harus membuktikan bahwa beliau punya komitmen kuat untuk menjaga demokrasi. Menurut Anda Pak Jokowi posisinya sekarang masih sebagai bapak dari seluruh anak bangsa, atau murni berperan sebagai bapak hanya dari seorang Kaisang dan juga Gibran yang lagi ikutan kontestasi?
menjadi Bapak Gibran dengan Kaisang itu normal-normal saja. Ya pasti seorang bapak akan menjaga anak-anaknya. Tapi karena Pak Jokowi juga punya peran sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang disumpah untuk menjalankan konstitusi, dan dalam konstitusi itu ada pasal 22E Undang-Undang Dasar tentang pelaksanaan pemilu yang jujur, adil. Misalnya ya Pak Jokowi harus membuktikan bahwa sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang 20 Oktober 2014, 20 Oktober 2019 disumpah untuk menjaga konstitusi, menjalankan pasal 22E tersebut. Pak Andi, sebagai orang yang lebih dari 10 tahun bersama dengan Pak Jokowi, tegak lurus bersama Pak Jokowi, sekarang Anda melihat seorang Pak Jokowi itu seperti apa? Masih seperti orang yang dulu Anda kenal atau sudah betul-betul berubah? Dari karakter kerjanya mirip ya, masih sama ya. Karakter kerjanya, karakter belusukannya, karakter kerja keras, tidak bisa diamnya, mirip-mirip ya. Ini baru balik dari belusukan di daerah, sudah terbang ke Dubai untuk COP28, lalu sudah hari Senin sudah kembali lagi ke Jakarta, langsung bekerja menyelesaikan masalah pemerintahan. Dari karakter itunya tetap ya, karakter yang mungkin berubah, yang harus kami perhatikan karena politik pemilu, apakah akan ada pergeseran yang mengarah ke keberpihakan yang tidak netral dari aparat pemerintah karena Pak Jokowi anaknya berada di pasangan 02. Anda kan pasti tahu karakter asli dari seorang Pak Jokowi itu akan seperti apa. Yang membuat Pak Jokowi berubah itu apa sih? Pembisiknya kah? Atau memang karakter aslinya yang baru keluar? Atau seperti apa sebetulnya? Apa yang terjadi? Bahwa Pak Jokowi itu tidak pernah bekerja single strategi, single tim, single skenario gitu ya. Selalu multiple strategi, multiple tim, multiple skenario ya, selalu. Karena akhirnya Pak Jokowi orang yang manajemennya itu memang manajemen yang terpisah-pisah antara satu tim dengan tim yang lain gitu. Nah, dengan karakter seperti itu ya pada dasarnya Pak Jokowi relatif otonom dalam mengambil keputusan, tapi betul-betul akan memperhatikan perkembangan situasi. Ya, untuk saya salah satu kehebatan dari Pak Jokowi mengelola pemerintahan, mengelola negara adalah betul-betul memperhatikan detail. Ya, detailnya sampai level-level teknis ya, sehingga pada setiap saat Pak Jokowi sebagai presiden harus mengambil keputusan-keputusan taktis, beliau sudah tahu, sudah paham datanya, sudah paham siapa saja yang bermanuver, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan dari multiple timnya, ya, Pak Jokowi akan selalu bisa mengambil keputusan yang otonom. Dan selalu diperhitungkan semua resikonya. Ya. Seperti itu karakternya. Seperti itu karakternya. Ya, kali ini mungkin Presiden memiliki pertimbangan sendiri ya, tentang program strategis yang harus terus dimunculkan. Ada pertimbangan-pertimbangan politik koalisi sendiri, sehingga mengambil satu posisi yang berbeda dengan partainya, dan juga mengambil posisi melakukan manuver-manuver yang kemudian membuat orang was-was tentang keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Oke. Pasca putusan MK, politik Indonesia nggak stabil. Semua kemudian dianggap bising begitu. Banyak spekulasi termasuk yang dari tadi kita bahas. Kalau menurut Anda apa sih yang dipertontonkan para elit sekarang? Ya ini dipertontonkan bagaimana ada tidak prinsip-prinsip ideologi politik yang kemudian ditawarkan untuk program dan cara untuk mendapatkan kekuasaan ke 2024 ya. Ini pemilu pilpres saya yang ke-6. Yang dari 99 yang pertama, lalu 2019 yang kelima. Ya kalau saya pribadi
rekornya untuk Pilpres 3 menang 2 kalah. Oke. yang kalah 299 sampai 2009, lalu menang 2014, 2019, dan berharap bisa di tahun depan bisa membuat skornya 3-3. Ya, 3 menang dan 3 kalah. Jadi bisa melihat ada partai-partai, ada elit-elit yang geraknya pragmatis, ya, yang kemudian melakukan menjanjikan apa saja untuk mendapatkan suara. Tapi saya di PDI Perjuangan bersama Ibu Mega yang tahu persis pada saat-saat seperti ini partai Ibu Mega akan selalu memperteguh kembali prinsip-prinsip ideologinya. Yes. Sudah kelihatan waktu katakanlah U20 penolakan Israel, yang semua analis politik pasti mengatakan ini akan membuat konstituen menjauh, ini akan membuat elektabilitas turun. Tapi ada prinsip ideologi partai tentang kemerdekaan Palestina yang harus lebih dikedepankan daripada event internasional. Nah, kelihatan di situ. Kelihatan juga ketika rakernas PDI Perjuangan dilakukan sepanjang tahun, ya isu-isunya memang isu-isu rakyat. Jadi ada isu fakir miskin, pasal 34 yang menjadi tema rakernas, ada isu kedaulatan pangan. Misalnya itu rakernas terakhir yang dihadiri oleh Pak Jokowi tahun ini, itu tentang kedaulatan pangan. Tetap ada prinsip-prinsip, ada isu-isu strategis yang selalu dikaitkan dengan spektrum partainya. Mas Andi, Anda pernah bilang pencalonan Capres-Cawapres 2024 itu ibarat wasit sama VIP box. Betul ya? Versi saya kalau salah. Kenapa begitu? Ya ini kayak kami mau bertanding, ya, mau bertanding bola, lalu pada saat pertandingan ada hal-hal yang secara taktikal diubah, ya, sehingga kami tidak bisa bersiap dengan perubahannya. Jadi misalnya karena kami tahu bahwa seseorang berusia 40 tahun ke bawah tidak bisa menjadi calon, kami selama 2-3 tahun tidak pernah berusaha mencari tokoh usia di bawah 40 tahun. Nggak pernah. Karena sudah yakin tokoh kami harus berusia 40 tahun ke atas. Ya. Lalu yakin benar bahwa walaupun ada judicial review, Mahkamah Konstitusi normalnya kalaupun menyetujui itu akan mengembalikan ke pembuat undang-undang. Dalam hari ini DPR dan pemerintah untuk kemudian diproses di sana. Yakin betul saat itu bahwa Mahkamah Konstitusi tidak akan segera mengambil keputusan yang menjadi pasal baru yang harus dijalankan. Ya, saya pernah bertanya ke teman-teman ahli hukum, ya. Kalau seandainya nanti setelah Pilpres 2024 DPR kembali bersidang, lalu katakanlah memutuskan persyaratan Capres dan Cawapres untuk pemilu 2029 adalah 50 tahun, keputusan MK itu mau diapakan? Nah, jadi saya bertanyanya, keputusan MK yang harusnya menjadi undang-undang pemilu menjadi PKPU, diatur kemudian oleh KPU, kita mengutipnya sebagai apa ya? Ya, karena normalnya kita mengutipnya pasal sekian dalam undang-undang pemilu yang diturunkan di PKPU. Normalnya begitu. Nah, ini kita ngutipnya kayak apa? Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kami, lah ini ada perubahan taktikal, pengaruhnya sangat signifikan, sangat strategis, tapi kami menghormati bahwa putusan itu ingkrah dalam ketatanegaraan kita, ya sudah, mari kita bergerak berdasarkan keputusan yang ingkrah itu. Nanti keruwetan ketatanegaraannya menuju misalnya ke pemilu 2029 kita pikirkan, kita pecahkan bareng-bareng. Nah, itu yang membuat kami merasa ini kita mau main bola, tapi tiba-tiba wasitnya mengeluarkan aturan-aturan baru tentang offside, mengeluarkan aturan baru tentang misalnya pelanggaran yang bisa kena kartu kuning, kartu merah. Tapi kaminya nggak diajak ngobrol sebelumnya, tiba-tiba diterapkan sendiri tanpa proses yang harus dilakukan. Mas, melihat Pak Jokowi yang mungkin hitam di atas putihnya masih bersama PDIP, tapi mungkin orang melihatnya sudah tidak bersama karena pasti anaknya ada di sana, di seberang bersama dengan cawapresnya Pak Prabowo. Menyayangkan nggak hal itu? Kenapa kemudian Pak Jokowi mengambil pisah jalan bersama PDIP?
Ya tentunya sangat menyayangkan ya Pak Jokowi pernah menjadi pengurus DPC PDI Perjuangan di Solo, maju sebagai wali kota 2 kali diusung PDI Perjuangan, sebagai gubernur diusung PDI Perjuangan, 2 kali sebagai presiden juga diusung ya sebagai PDI Perjuangan. Sementara di titik ini platform yang ada untuk PDI Perjuangan dan Mas Ganjar pada dasarnya adalah melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi 2014 sampai 2023. Di situ yang kami kemudian, ini titik bedanya sebetulnya apa sih? Ya, sehingga apa yang sudah bareng-bareng kita lakukan dan bahkan dengan tekad untuk melanjutkan, untuk membuatnya lebih cepat pencapaiannya, membuat Pak Jokowi berbeda dengan PDI Perjuangan setelah sekian lama, mungkin sepanjang karirnya Pak Jokowi selalu bersama PDI Perjuangan. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Dari semua yang kita bahas sejak awal tadi, ada nggak kaitannya dengan pidato Bu Mega yang menyatakan penguasa seperti Orba? Itu semacam warning ya, bahwa kalau kemudian kita melihat pemilu ini tidak bisa dijalankan berdasarkan pasal 22E Undang-Undang Dasar yang harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, ya, sehingga kita kemudian ada oknum-oknum yang bisa melakukan tekanan-tekanan karena bisa melihat orang ini cenderungnya ke A atau ke B atau ke C. Lalu begitu orang ini kelihatan kecenderungannya A, B, dan C, kemudian ada tekanan-tekanan untuk membuatnya tidak melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Maka prinsip yang ada di 22E tentang pilihan yang harus bersifat rahasia menjadi berantakan. Prinsip di 22E yang mengharapkan pemilu itu berlangsung adil, dalam artian tidak ada intervensi dari pemerintah dan negara, juga menjadi berantakan. Nah, kalau itu kemudian kejadian, maka legitimasi dari pemilunya akan drop. Sudah ada aroma secara signifikan. Sudah. Saya rasa teman-teman di masyarakat sipil sekarang sudah memiliki mekanisme sehingga laporan tentang netralitas, tentang keberpihakan itu muncul harian, dan saya sudah melihat rilisnya ya. Rilis pertama mereka minggu lalu. Nah, kami sendiri di tim setiap kali ada laporan-laporan itu lalu memberikan ke Deputi 22E, kami menamakan Deputi Hukumnya 22E, kepada Bang Todung Mulya Lugis untuk kemudian diproses melalui mekanisme penyelenggara pemilu melalui Bawaslu. Mas Andi, artinya Anda mengamini penguasa bergaya seperti Orba, seperti pernyataan Bu Mega? Ada tindakan-tindakan yang kemudian membuat dulu Orde Baru itu kita punya guyon, sebelum pemilu kita sudah tahu hasilnya. Ya, pemilunya dilakukan minggu depan, hari ini kita sudah tahu. Ya, yang kuning dapat berapa persen, merah dapat berapa persen, hijau dapat berapa persen, kita sudah tahu seminggu sebelumnya. Tentunya kita tidak menginginkan itu berulang, dan kita juga menyadari bahwa itu tidak mungkin dilakukan tanpa kemudian masyarakat menyadarinya, karena sekarang kita berada di era digital, kita berada di informasi, kita berada di semacam demokrasi dengan citizen surveillance yang sangat-sangat kuat, ya. Dan citizen surveillance dalam bentuk misalnya gerakan 1 juta kamera, gerakan lapor jika ada intimidasi, gerakan jaga pemilu, ya, itu benar-benar menjadi gerakan tanpa ada interaksi bahkan dengan kami di TPN. Ya, kami melihat saja bagaimana masyarakat sipil kemudian memiliki kegelisahan yang sama dan kemudian sudah bergerak untuk mengawal demokrasi kita. Anda masih yakin nggak pemilu kita itu akan berlangsung jujur dan juga adil sesuai dengan harapan masyarakat? Ya, kami harus meyakini itu. Ya, kami harus meyakini itu karena ya kendalinya ada di Pak Jokowi. Jadi kami yakin bahwa Presiden
sebagai seseorang yang lahir dari proses reformasi, seseorang yang menjadi presiden karena berhasil melalui memenangkan 5 kali pemilu demokratiknya dari wali kota, gubernur, dan presiden, akan paham kebutuhan bahwa Indonesia hanya akan bisa melompat menjadi negara maju, akan keluar dari middle income trap, akan masuk ke 10 besar ekonomi dunia dalam waktu 10 tahun ke depan kalau antara lain pilar demokrasinya dimatangkan. Dan menurut Anda mungkinkah Pak Jokowi bisa melepaskan diri betul-betul netral sebagai Bapak bangsa, atau justru nanti akan berperan sebagai Bapak Gibran? Kalau ingin memajukan Indonesia, kalau ingin mengeluarkan Indonesia dari middle income trap, kalau ingin membuat Indonesia menjadi 10 besar dunia secara ekonomi, secara rasional datanya menunjukkan itu butuh penguatan indeks demokrasi. Ya, korelasi antara naiknya indeks demokrasi dengan indikator-indikator ekonomi, dengan indikator-indikator sosial sangat-sangat tinggi. Dan sama korelasi antara indeks demokrasi misalnya dengan salah satu musuh pembangunan kita, korupsi, juga sangat tinggi. Kalau indeks demokrasinya turun, maka korupsi juga akan memburuk. Jadi data-data itu mestinya Pak Jokowi dan teman-teman pemerintahan tahu, sehingga kalau cita-cita kita sama tentang Indonesia yang lebih baik, maka kita tidak punya pilihan selain tetap memperkuat pilar demokrasi. Oke, Mas Andi, berada di barisannya Pak Ganjar Mahfud, apa yang kemudian jadi, kalau saya tanyakan apa yang jadi strategi, mungkin udah terlalu biasa, tapi apa yang jadi kesulitan untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud? Game changernya ya, kalau game changernya yang pertama ini pemilu 3 pasang. Oke. Data-data kami, algoritma kami berbasis pemilu 2 pasang 2014-2019, itu game changer pertama. Ya, game changer kedua, ini pemilu pertama di Indonesia yang melewati akhir tahun. Ya, biasanya pemilunya ada di tengah-tengah tahun ya, di bulan Maret sampai kira-kira bulan Juni gitulah. Ini pemilu pertama yang melewati akhir tahun, melewati Natal, melewati tahun baru. Nah, itu game changer yang juga harus kami perhatikan. Masa kampanyenya sangat pendek, 75 hari, dan itu pun hanya 21 hari yang boleh kampanye terbuka, rapat umum. Yang boleh beriklan di media cuma 21 hari dari 21 Januari sampai 10 Februari. Ya, ini syarat yang sama untuk semua kandidat, tapi semua kandidat pasti merasakan bahwa harus punya strategi-strategi khusus untuk mengatasi ketatnya jadwal yang ada. Ya, kemudian game changer lainnya tentunya ada Gibran yang ke 02, ada Mas Kaisang dengan PSI-nya juga ke 02, sehingga asumsi-asumsi tentang pemetaan daerah, mana yang daerah basis, mana daerah tempur gitu, juga harus dibuat baru. Ya, kita harus misalnya ngelihat Solo. Solo kalau tidak ada Mas Gibran, tidak ada Kaisang, kami langsung buat ini pasti merah. Itu Mas Ganjar pasti menang gitu. Nah, sekarang kita bilang Mas Ganjar pasti menang di Solo, tapi dengan gerakan yang lebih, dengan grassroots yang lebih kuat ya, dengan kombinasi antara partai dengan relawan yang lebih bergerak turun sejak awal kampanye. Nah, hal-hal itu yang harus kami siapkan karena ada beberapa game changer tadi. Mas Andi, kekuatan Ganjar Mahfud itu kan ada di Jawa Tengah dan cukup besar di Jawa Timur, tapi gimana dengan Jawa Barat? Ya, di Jawa Barat kami menyadari 2014-2019 suara Pak Jokowi turun ya di Jawa Barat. Kami menyadari itu salah satu wilayah terberat. Ya, tapi dengan keberadaan Pak Mahfud, ya, dengan keberadaan Mas Sandi Uno, ya, mungkin ada strategi-strategi yang bisa kami terapkan di Jawa Barat. Kami sudah paham apa yang harus dilakukan di Jawa Barat berdasarkan peta komunitasnya, di Jawa Barat berdasarkan peta demografi termasuk usia untuk betul-betul mendapatkan suara yang
ditargetkan lebih baik dari suara Pak Jokowi di 2014-2019. Selain berebutan suara di Jawa, daerah mana yang potensial buat Ganjar Mahfud? Pemetaannya sudah kelihatan ya, Sumatera Utara misalnya, di daerah Bengkulu, Lampung, terus kemudian di Kalimantan, Sulawesi juga sudah paham petanya seperti apa. Yang kemarin Mas Ganjar bergerak ke Kendari, ke Palu, itu juga sebetulnya menunjukkan prioritas kami. Ketika kami bergerak misalnya ke Papua, Papua Barat, Papua Selatan, lalu langsung ke NTT, NTB, itu karena menyadari di lokasi-lokasi itu kami memiliki simpul-simpul grassroots yang butuh terus berinteraksi untuk mendapatkan suara yang signifikan nanti di bulan Februari. Oke. Optimis nggak bisa menang satu putaran, atau justru nanti sudah memperhitungkan ini akan masuk 2 putaran? Kami menyiapkan dua-duanya, tapi strategi hari ini adalah strategi memenangkan satu putaran, ya 54%. Kami menyadari bahwa karakter kami yang terkuat adalah di kombinasi pasangan antara Mas Ganjar yang punya track record sebagai gubernur berasal dari partai nasionalis yang memiliki program yang sebagian besar sudah pernah dilakukan di Jawa Tengah, dan juga Pak Mahfud ya, karakter berintegritas, karakter hukum, itu kekuatan kami, dan berharap upaya kami untuk menawarkan program yang di satu sisi menawarkan keberlanjutan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi selama ini, tapi juga di satu sisi mengenali masih ada masalah-masalah yang bisa nanti diperbaiki secara cepat oleh Mas Ganjar dengan Pak Mahfud, sehingga beberapa target-target besar Indonesia seperti misalnya keluar dari middle income trap itu bisa lebih cepat kita raih. Mas, ceruk suara terbesar itu kan di generasi milenial ya, koreksi saya kalau salah. Ada lebih dari 50%. Punya strategi khusus nggak untuk meraih suara itu? Iya, itu sama waktu 2019 ya. 2019 kita waktu itu mengenali kemunculan generasi Y, ya generasi milenial, ya sebagian besar dari mereka pemilih pemula. Waktu itu 2019 strateginya sederhana saja. Milenial akan cenderung milih Pak Jokowi, tapi karena suasana politik 2019 itu panas, milenial cenderung emoh politik, ya cenderung enggan politik, sehingga kami waktu itu strateginya sederhana. Strategi kami bukan ayo nyoblos Jokowi, strategi kami ayo nyoblos. Oke. Ya, jadi kami saat itu meyakini waktu itu ya kira-kira asumsinya kalau milenial itu ke TPS, kemungkinan besar dia nyoblos Jokowi. Karena itu strateginya bukan hard selling coblos Jokowi, tapi strateginya adalah soft selling, ayo nyoblos. Nah, hal-hal seperti itu juga kami pelajari untuk kombinasi Y dan Z. Ya, Y yang sudah mulai menjadi keluarga muda, yang mungkin baru menikah, punya anak pertama usia balita, ya pekerjaannya juga masih mencari bentuk, ya masih punya keinginan mengembangkan diri untuk sekolah lagi, itu kami kenali karakternya, kebutuhannya. Ya, Z adalah generasi digital, generasi instan yang akan memiliki sumber-sumber informasi dengan karakter yang jauh berbeda dari misalnya karakter generasi saya, generasi X. Kami menyadari pentingnya platform media sosial, misalnya Instagram ya, dan TikTok. Bagaimana di TikTok sebagai platform konten itu harus benar-benar konten yang secara visual, secara audio menarik, dan span attention dari generasi Z di TikTok itu cepat. Jadi kalau dalam 5 detik pertama kita tidak bisa memperoleh perhatian mereka, maka apapun yang kita lempar di TikTok akan di scroll up ya, oleh mereka. Nah, strategi-strategi itu kami pelajari, tapi mestinya ya di 01 dan 02 juga memiliki pemahaman yang sama. Itu juga kemudian jadi salah satu alasan ada 150 jurkam anak muda ya, betul ya? Ya kami punya tim pemenangan muda, ya Mas Aji yang menjadi komandannya, ya di saya sendiri di Deputi Politik 5,0, pilar-pilar yang bergerak untuk saya rata-rata usianya 30 tahun ke bawah. Ya baru ada yang baru lulus S1, ada yang dari S1 langsung ke S2, ya ada saya punya direktur namanya Rehan, saya ada
ahli cyber saya namanya Guntur, misalnya ada Andre yang sangat aktif di BEM dan Iluni UI, misalnya ini anak-anak muda yang kemudian bisa berinteraksi dengan timnya Mas Aji ya untuk betul-betul mendapatkan pemahaman yang utuh tentang generasi dan generasi Z. Ada Gibran, ada Kaesang di 02 tuh jadi tantangan berat nggak buat Ganjar Mahfud meraih suara milenial itu? Ya tentunya, ya satu mereka anak presiden, yang kedua mereka memang berasal dari generasi itu. Ya, yang kemudian harus kami tonjolkan adalah bahwa kami bukan hanya mengandalkan gimmick muda, ya, tapi juga memang memiliki program real yang cocok dengan kebutuhan teman-teman Y dengan Z ya. Jadi misalnya kami menyadari bahwa kebutuhan kerja itu sangat-sangat berbeda antara X dengan Z. Jadi kami kemudian menawarkan yang kami sebut sebagai labor market 4.0 yang betul-betul sudah harus memperhatikan bagaimana relasi antara tempat kerja dengan mereka yang bekerja itu benar-benar harus diatur, bagaimana situasi suasana kerja itu juga harus menjadi perhatian baru, harus kami tawarkan integrasi antara tempat tinggal, trotoar, transportasi dan tempat kerja, karena itu yang dibutuhkan. Harus ada pemberian hak-hak yang lebih konkret, misalnya untuk pekerja-pekerja perempuan muda yang ketika bekerja mereka tetap ingin membangun keluarga, ingin mendapatkan kesempatan tentang itu. Nah, hal-hal seperti itu yang kami harapkan nantinya bisa lebih diminati oleh teman-teman muda, bukan sekedar gimmick-gimmick yang terkait dengan usia atau sekedar gimmick-gimmick yang terkait dengan visual dan audio. Oke. Mas, kita masuk ke pertanyaan dengan jawaban cepat. Oke. Anies Baswedan adalah sosok yang Pintar. Prabowo Subianto adalah sosok yang Militer. Ganjar Pranowo adalah sosok yang Merakyat. Kenapa harus pilih Ganjar Pranowo? Karena sudah membuktikan keberpihakannya kepada rakyat. Siap kalah? Tidak. Harus menang untuk demokrasi. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di Living On Point. Kita ketemu lagi dengan perbincangan seru lainnya di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Living on Point.